Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Tadi videonya sudah diputar ya. Oke, sekarang kita putarkan videonya dulu ya. Saudara Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia DPP PSI periode 2023-2028. Ya, sobat daerah sekalian, tiba-tiba Kaisang Pangarep jadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ya. Sering diplesetkan sama Ges Khalifa kalau dia lagi kesel partai seputaran ibu kota. Menarik ini ya, ada beberapa pertanyaan tentunya. Misalnya, berani nggak yang namanya PDIP memecat Presiden Jokowi karena aturan di PDIP entah di anggaran dasar atau anggaran apa ya, atau peraturan apa yang jelas satu keluarga tidak boleh beda partai, harus sama partainya. Kalau enggak dipecat. Konon sudah ada yang pernah dipecat gara-gara berbeda partai politik. Nah sekarang Presiden Jokowi tidak hanya berbeda, tapi anaknya malah menjadi ketua umum partai lain. Nah, kalau orang Betawinya lu mau apa? Kira-kira ini Jokowi dia sedang jual. Apakah PDIP mau beli? Arya Fernandes dari CSIS mengatakan, wah dia sedang mengkritik Jokowi melalui fenomena anaknya. Apa yang mau dikritik? Nanti kita lihat ya, kita bacakan. Tapi hal yang berikutnya adalah, kok begitu ya? Sistem kepartaian di Indonesia ini makin gak karu-karuan. Jadi beberapa hari diangkat menjadi kader partai, langsung menjadi ketua umum. Oke. Kira-kira kenapa dia jadi ketua umum? Ya dua hal. Uang dan anak presiden kan. Bukan karena ada internalisasi ideologi dan lain sebagainya. It could be possible. Tapi kalau misalnya putra-putri Jokowi dekat dengan PSI ya wajar. Karena sebenarnya PSI seperti partai yang memang mewakili kepentingan Presiden Jokowi. Dan bukan tidak mungkin nanti Gibran pun akan nyebrang ke partai ini. Seandainya partai ini memang menjadi partai yang powerful. Jadi kalau PSI mendukung Prabowo Subianto, ya rasanya tidak mungkin Presiden Jokowi tidak mendukung Prabowo Subianto juga. Nah, sekarang mau apa kira-kira Jokowi Megawati dan PDIP-nya dengan langkah Jokowi membiarkan putranya memilih partainya dan bahkan langsung didapuk menjadi ketua umum partai yang baru saja dimasuki beberapa hari ya. Luar biasa. Coba kita bacakan sobat era sekalian komentar dari sobat era sekalian. Sebelum saya membacakan berita, saya mau balik sedikit ya. Keren cadas. Ada lagi orang bilang begini, haram pilih capres Yaman. Yohanes dan Imin akan mendirikan negara khilafah Islam di Indonesia biadab. Apa ini maksudnya Ali Mustafa sini? Apakah nama asli atau buzzer ya? Ketua umum tercepat di dunia, hahaha. Mega berani apaan? Tanda tanya. Baru masuk langsung jadi ketua, mantap nih. Kemudian drakor ala Jokowi memang hebat. PDIP dipecundangi Jokowi, trik untuk melindungi Jokowi setelah lengser. Ada PKI yang teriak-teriak khilafah, kagak ngaca dia. Ada buzzer Fir'aun ngintip, maksudnya apa? Ampun dah, ini orang ngomong di depan publik aja nggak bisa sok-sokan jadi ketum partai. Coba RH lihat itu, dia nggak bisa ngomong, narasinya pendek, tidak mampu berargumen, apalagi pidato tanpa teks.
Ya dimaklumi lah, karena masih anak kecil gimana. Sayang anak-anak jadi mainan politik si bapak. Refli Harun, PSI partai jenis apa, ideologi apa, siapa pemiliknya, anak baru gede, no pengalaman, public speaking ancur, bikin usaha pun bangkrut semua, kok bisa-bisanya tiba-tiba jadi ketum partai. Mana berani dipecat Pak, Lurah sudah kuat dinastinya, investasi jangka panjang namanya. Semua ex-presiden punya partai, rugi kalau nggak punya partai sendirilah. Namanya juga karbitan, belum matang sudah dipaksakan, ya kurang enak lah. Oke. Apalagi ya? Cawe-cawe bosku, buzzer dajjal belum tobat, laknatullah. Apa maksudnya ini? Orang-orang zolim sedang disibukkan dengan orang-orang zolim lainnya agar umat Islam selamat dari kejahatan mereka. Menurut Refli Harun, apakah mungkin ada dua poros Wowo Ganjar atau Ganjar Wowo? Kalau Wowo Ganjar mungkin, tapi kalau Ganjar Wowo rasanya nggak mungkin. Main dolanan peta umpet aja. Oke, sahabat sekalian, kita bisa baca ya beberapa berita. Ganteng sekali Kaisang ya. Kaisang Pangarep, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia dengan pakaian ala mafia, ala Godfather ya, pakaian ala Godfather seperti apa? Film Godfather long time ago. Jakarta, putra bungsu Detikcom ya, putra bungsu Presiden Joko Widodo Jokowi Kaisang Pangarep ditetapkan sebagai ketum PSI. Tadi ada ya pernyataan dari Grace Natali. Kaisang ditetapkan sebagai ketum PSI beberapa hari setelah menjadi anggota dan mendapat KTA PSI. Ya minimal lebih smooth dibandingkan Muldoko yang tidak pemegang KTA. Kaisang ditetapkan sebagai ketum PSI saat Kopdarnas PSI di Jakarta Theater, Jakarta Pusat hari ini. Dalam acara ini PSI mengumumkan Kaisang Pangarep ketum PSI. Mari kita sambut dengan meriah ketua baru kita, Bro Kaisang Pangarep, kata Ketua DPP PSI Cheryl Tanzil selaku pemandu acara. Cheryl Tanzil ini mantan presenter di RCTI ya. Kaisang disambut oleh seluruh kader PSI hingga pimpinan DPP PSI. Kader PSI meneriakkan bro Kaisang saat Kaisang naik ke panggung. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk Ketua Umum kita, Bro Kaisang, ujar politikus PSI Valdo Maldini. Kaisang Pangarep hadir dalam Kopdarnas PSI bersama Erina Gudono di lokasi pukul 19.20 malam ini ya. Keduanya kompak bersebelahan warna hitam dan putih. Kaisang Pangarep sebelumnya resmi bergabung ke PSI. Usai bergabung, Kaisang sempat menjawab isu dirinya menjadi Ketua Umum PSI menggantikan Giring Ganesha. Saya masih anggota ya, nanti doain saja, kata Kaisang dilansir Detik Jateng. Kaisang menjawab pertanyaan soal rencana menjadi ketum PSI. Kaisang mengatakan dengan bergabungnya ke PSI dia ingin partai anak muda bisa berbicara lebih di kancah perpolitikan tanah air. Suami Erina Gudono itu mencontohkan prestasi partai Move Forward MFP yang berhasil memenangkan suara terbanyak dalam pemilu Thailand. Untuk memuluskan tujuannya membawa PSI tembus Senayan, Kaisang akan berjuang sebagai anggota atau kader PSI terlebih dahulu. Luar biasa ini. Kok ini ini bukan lagi anggota dan kader, dia adalah ketum ya. Siapa yang mau mengkader dia orang dia ketum? Ya, sobat era sekalian, coba kita lihat ya hal lain-lainnya ya. Berita-berita lainnya. Coba kita lihat ya sobat era sekalian. Luar biasa ya politik kita. That's politik. Oke. Ini dari Giring Ganesha yang sebenarnya jangan-jangan masa jabatannya harusnya belum selesai rasanya ya. Apakah dia sudah 5 tahun atau 4 tahun kita tidak tahu. Mungkin bagi banyak elit politik aneh jika seorang ketum malah merekomendasikan nama penggantinya. Di PSI kami diajarkan soal kolektivitas kerja.
Ini kata Giring Ganesa, jabatan itu soal manajerial namun beban kerja selalu dibagi bersama. Ya, pembenaran sih bisa aja. Saya akan pimpin rapat pleno Kopdarnas untuk segera meminta Dewan Pembina mengesahkan Mas Kaisang sebagai ketum. Setelah ini saya akan fokus di Dewan Pembina sambil berjuang memenangkan kursi di Dapil Jawa Barat 1 untuk PSI. Luar biasa Giring Ganesa ya. Ya. Peneliti CSIS, Jokowi sedang mengkritik PDIP lewat Kaisang. Kemudian Kaisang jadi kader PSI, CS PDIP tak akan berani pecat Jokowi. Kita lihat saja ya, kita lihat saja nanti. Coba kita bacakan satu lagi ya. Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies CSIS Arya Fernandes menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi sedang mengkritik PDIP melalui anaknya Kaisang Pangarep. Arya mengatakan masuknya Kaisang Pangarep sebagai kader partai merupakan salah satu bentuk kritik Jokowi terhadap partai pimpinan Megawati Soekarno Putri. Ya, bisa jadi cara Pak Jokowi untuk memberikan sinyal kepada PDIP bahwa aturan satu keluarga satu partai itu enggak baik, kata Arya kepada Tempo. Arya mengatakan cara Jokowi itu dinilai cukup halus untuk melancarkan kritik tersebut. Tapi enggak secara terang-terangan, cara Jawa lah, kata Arya. Oke, ini Arya memberikan tanggapannya sebelum tahu fenomena Kaisang menjadi ketua umum sepertinya ya. Jadi kalau sudah menjadi ketua umum maka makin jelas bahwa Jokowi berharap bahwa PSI lah yang menjadi bunker bagi keluarga mereka. Jadi dia tahu bahwa dalam posisi sebagai presiden pun dia menjadi warga negara kelas 2 karena bukan terah Bung Karno di PDIP. Sehingga kalau dia tidak lagi menjadi presiden, ya dia tidak akan duduk sama rendah berdiri sama tinggi di PDIP. Boro-boro dijadikan sebagai ketua Dewan Pembina atau Dewan Pembina. Tapi di PSI ya, di PSI nantinya itu path-nya sudah jelas. Sepertinya Jokowi akan all out membesarkan partai ini, diketuai oleh Kaisang, dan kemudian sebentar lagi Jokowi akan menjadi ketua Dewan Pembina partai ini. Ya, sama seperti Kaisang. Setelah pensiun dikasih, atau jangan-jangan sebelum pensiun dikasih kartu KTA langsung menjadi ketua Dewan Pembina. Nanti Bobi Nasution juga akan bergabung. Gibran Rakabuming juga akan bergabung. Dan maka jadilah PSI sebagai kendaraan politik Presiden Jokowi atau keluarga Jokowi. Maka di sana dia menjadi the founding father. Nah, kalau di PSI di PDIP dia tidak bisa terlalu berharap banyak. Karena PDIP dia mungkin sudah mengukur akan susah sekali. Nah, persoalannya adalah saudara sekalian, kita harus kaitkan dengan pemilu yang jurdil. It's okay, itu adalah urusan PSI, internal PSI untuk menjadikan Kaisang sebagai ketua umumnya. Tapi jangan sampai kemudian cawe-cawe Jokowi itu membuat PSI mendapatkan keuntungan dalam tanda kutip. Let's say misalnya ada operasi yang menginginkan PSI untuk lolos parliamentary threshold misalnya. Jadi tetap kita jaga pemilunya harus jujur dan adil ya. Pemilunya harus jujur dan adil. Dan dalam konteks ini hampir pasti rasanya Presiden Jokowi tidak akan mengendorse Ganjar Pranowo. Tetap main dengan dua kaki soft, tetapi dia akan lebih mengendorse Prabowo karena PSI itu mendukung Prabowo, tidak lagi mendukung Ganjar Pranowo. Dukungan kepada Ganjar sudah ditarik, sekarang dukungan sepertinya diarahkan kepada Prabowo Subianto. Maka kelihatan betul skenarionya ya. Jadi kalau di Demokrat ada keluarga SBY,
Jadi dia belajar betul bahwa seorang mantan presiden itu harus punya partai politik untuk bisa bertahan. Harus punya bolo, harus punya pasukan. Kalau mantan presiden Megawati ada PDIP, mantan presiden Gus Dur ada PKB ya sebelum ada konflik dan lain sebagainya. Habibie yang betul-betul tidak mau berpolitik lagi setelah ditolak pertanggungjawabannya di sidang umum MPR ya. Jadi betul-betul dia menjadi negarawan, maka Jokowi akan menjadikan PSI sebagai partainya atau partai keluarganya. Sepertinya arahnya sudah ke sana, sudah terlihat betul ya. Jadi dan this is the time bagi Kaisang Pangarep. Barangkali awalnya mereka mengharapkan Gibran Rakabuming, but I don't know exactly karena Kaisang adalah free agent, seorang pengusaha ya, punya kemampuan finansial dan itu yang paling penting dan dia adalah bagian dari kekuasaan hari ini karena anak presiden. Begitu ya sobat RH sekalian, kelihatannya langkah politik. Nah sekarang tinggal bagaimana sikap Megawati dan PDIP. Ya tetap pucu-pucu, mereka tetap pucu-pucu. Mereka tidak akan berani membenturkan diri dengan Jokowi secara terang-terangan hari ini, tapi yang jelas persaingan antara Megawati dan Jokowi makin panas dan makin hangat hari ini. Ya, masing-masing tahu kartunya, mereka tidak mungkin seiring sejalan. Sekarang saja tidak mungkin, apalagi setelah Jokowi tidak menjadi presiden. Maka ya sooner or later saya kira nanti Jokowi akan berpisah juga dengan PDIP dan terutama dengan Megawati. Hanya kepentingan strategis 2024 saja yang mungkin mempersatukan mereka, antara lain kekhawatiran misalnya terpilihnya Anies Baswedan sebagai presiden. Jadi bisa jadi nanti win-win solution di antara mereka adalah bukan Prabowo Ganjar, tapi Prabowo Puan. Tapi kalau tidak berhasil mereka split, maka bisa jadi tiba-tiba ternyata bukan Prabowo Gibran. Gimana tiba-tiba Prabowo Kaisang setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi. Bayangkan. Tiba-tiba ketua umum partai boleh dicalonkan sebagai wakil presiden. Jadi Kaisang ini usianya sekarang ini sobat era sekalian. Jadi kita tidak bicara lagi 35 tahun. Tetapi berapapun. 28 tahun baru. Wakil presiden 28 tahun. Nanti ketua ketua Mahkamah Konstitusi tinggal menunjuk referensi Muhammad Al-Fatih atau Mehmet II yang menjadi raja di usia muda tapi diambil lagi ya di usia 13 tahun tapi di 15 tahun diambil lagi dan kemudian menjadi raja lagi pada usia 20 atau 21 tahun. Tapi jangan salah, itu raja kerajaan ya, bukan republik di mana pemimpin itu dipilih bukan diangkat berdasarkan garis keturunan ya. Oke, sobat semuanya, menarik pastinya ya. Coba kita lihat yang terbawah ya. Jadi ingat Presiden USA legendaris Mr. Franklin Delano Roosevelt dari Partai Demokrat Progresif. Kemudian Indonesia nggak butuh perubahan namun butuh percepatan untuk visi 2045. Apa yang dipercepat ya? Dipercepat pembayaran utangnya, dipercepat apanya gitu ya. Apa yang terjadi? Terjadilah yang dia tahu, Tuhan penyayang umatnya. Luar biasa ini. Ini lagu apa? Dari sebuah desa. Oh bukan ya. Lagu Kupu-Kupu Malam ya dari Titik Puspa yang dinyanyikan lagi oleh Ariel Noah. Kemudian Kaisang ada instruksi dari Jokowi dan Projo. Mustahil Kaisang berani, targetnya suara Projo ke PSI. Oke. Jokowi PDIP plus Kaisang PSI sama dengan Pilpres satu putaran Ganjar Pranowo. Ini mimpi kali ya. Karena tadi PSI tidak lagi mendukung Ganjar Pranowo ya. Ya saudara sekalian, kita akan lihat lagi bagaimana reaksi pihak-pihak lain ya, termasuk misalnya bagaimana tanggapan Hasto dan Megawati terhadap fenomena ini. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.